Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrika Faustina Subaboro, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2474816055 program studi pendidikan geografi. Hari ini, saya akan melakukan praktik mengajar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri Manamas, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kelas 11 Geografi Pilihan dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Ibu dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami dari tadi hingga sekarang ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan proses kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau selalu senantiasa membimbing dan melindungi kami agar kegiatan proses belajar mengajar kami berawal dan berakhir dengan baik. Ya Tuhan, akhirnya namamu kami puji, puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Semuanya hadir kan? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Elizabeth Mardila, Hadir Ibu. Esther Engkoa, Hadir Ibu. Yohana Olvina Nahas, Hadir Ibu. Teresia Misameko, Hadir Ibu. Claudia Aje Dasar, Hadir Ibu. Priscilla Irma Bana. Hadir Ibu. Dan sekarang Ibu akan merefresh kembali ingatan kalian tentang materi di pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Saya Ibu. Oke, silahkan. Karakteristik bioma di dunia. Karakteristik bioma di dunia. Ada yang masih ingat apa-apa saja contoh-contoh bioma di dunia? Saya. Oke, silakan Erik. 1. Taiga. 2. Gurun. 3. Hutan-hutan tropis. 4. Tundra. 5. Padang rumput. 6. Hutan gumbuh dan 7. Savana. Oke, masih ada yang lain kah? Semua sudah disebut? Sudah. Ada satu tadi bukan. Stepa sudah disebut? No. Stepa. Masih ada Stepa. Tepuk tangan dulu untuk Erik. Materi kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah sebelumnya pertemuan kita di minggu lalu kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelum mulai, Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada yang tahu apa saja jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, Olvi silahkan. Yang pertama meranti, yang kedua anggrek hitam, yang ketiga Rafflesia arnoldi, dan keempat cendana. Oke, pertemuan kita hari ini membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk itu Ibu menyajikan tujuan pembelajaran yang sudah tersaji di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tangan, tangga, tangan, tangkap. Mau dicoba sekali lagi? Oke, ini kita coba sekali lagi. Silakan. Semua siap? Siap. Jeno dan Ari di belakang siap? Siap. Oke, semua siap. Silakan tatap mata pasangan kalian di depan. Silakan tatap mata pasangan kalian di depan.
Jangan terlalu dekat, Elis. Dengar aba-aba dari ibu. Tangga. Sambil tatap mata pasangan di depannya. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Oke, mari kita bertemu. Sebagai pendahuluan materi, ibu sudah menyiapkan untuk kalian satu video. Kalian silakan tonton dengan seksama dan sebentar ada pertanyaan untuk kalian. Siap? Siap. Oke, mari kita mulai. Pagi hari telah tiba. Angin sedang dan ombak yang tenang membawa kapal kayu yang saya tumpangi berangkat dari Labuan Bajo, Manggarai Barat menuju Pulau Rinca. Menyaksikan keindahan alam dan sejarah sang naga purba Komodo di pulau ini. Waktu tempuh menuju Pulau Rinca 2 hingga 3 jam. Pulau seluas 22.000 hektar persegi ini termasuk kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat dan juga bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Di pulau ini, para komodo liar dan bebas bergerak kemana saja. Kawanan komodo sering mendatangi permukiman penduduk, termasuk permukiman para penjaga komodo ini. Selain di Pulau Komodo, kita juga bisa menyaksikan binatang purbakala ini di Pulau Rinca, kurang lebih sekitar 20 km dari Pulau Komodo. Untuk menyaksikan langsung binatang ini, jarak aman yang harus kita jaga adalah 5 sampai 7 meter. Tak sulit menemukan komodo di pulau ini sebab tampak favorit komodo yang ada sekitar dapur penduduk. Mereka mengandalkan penciuman ya. Jadi biasanya kalau mereka dapur karena ada ciuman makanan itu pasti mereka masuk. Dan yang pasti mereka ngecek dulu keadaannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada orang di dalam, pasti mereka masuk dan membelokkan. Perhatikan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang mau bantu ibu untuk baca? Oke, silahkan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi dengan banyak spesies endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang terdiri dari 3 zona utama, Atlantis, Wallacea, dan Australis. Oke. Tadi di situ ada kata spesies endemik. Ada yang tahu spesies endemik? Oh, oke, silakan. Hanya ada di tempat tertentu saja. Kira-kira spesies endemik yang ada di Indonesia contohnya apa? Komodo. Komodo terletak di? Lebih rinci di kabupaten mana? Kabupaten Manggarai. Kotanya Labuan. Seperti tadi video yang sudah ibu tampilkan. Jadi komodo bisa ditemukan di 2 pulau di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Selanjutnya, ibu akan membagikan kalian dalam kelompok untuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Siap. Oke. Kelompok pertama ada di sebelah kiri ibu. Nama kelompoknya Indonesia bagian barat. Selanjutnya kelompok yang di tengah ada di tengah. Nama kelompoknya Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir di sebelah kanan ibu ada kelompok Indonesia bagian timur. Silakan bentuk dalam kelompok. Gabungkan meja. Ibu akan bagikan kalian handout berupa materi untuk kalian pegang dan kalian diskusi bersama dalam kelompok. Iya. Ini untuk bagian barat, ini Indonesia bagian tengah, dan ini untuk Indonesia bagian timur. Silakan dibaca.
Dan diperhatikan, kira-kira adakah pertanyaan yang akan kalian berikan ke Ibu setelah melihat materi yang saya bagikan tadi? Silakan Mbak. Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira dari materi ini adakah pertanyaan untuk kalian tanyakan ke Ibu? Sudah, semua sudah lihat? Sudah. Adakah pertanyaan untuk Ibu? Dari kelompok Indonesia bagian Timur. Oke, silakan Efren. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Apakah dampak bila spesies flora dan fauna di dunia mengalami penurunan? Oke, silakan. Silakan dulu. Terima kasih untuk Efren. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Terima kasih Efren. Pertanyaan yang bagus sekali dari Efren dari kelompok Indonesia bagian Timur. Dampak apabila spesies flora dan fauna itu semakin berkurang. Dampaknya yang pertama, tidak ada keseimbangan ekosistem yang ada di dunia. Kalau tidak ada keseimbangan ekosistem, maka bisa menyebabkan putusnya rantai makanan. Sudah ada di biologi kan ini? Apabila rantai makanan putus, maka dengan sendirinya akan banyak bencana yang terjadi. Contohnya kekeringan akibat pohon-pohon yang ditebang. Itu kan termaksud ya. Jadi apabila pohon ditebang, akhirnya hujan turun, air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan tidak bisa muncul mata air yang baru. Hasil akhir terjadilah kekeringan. Selanjutnya yang kedua, ada gagal panen. Gagal panen. Yang ketiga, bisa jadi ada wabah-wabah penyakit baru atau wabah-wabah virus baru. Contohnya seperti ketika tikus sudah semakin banyak karena ular semakin berkurang karena diburu oleh manusia, maka tikus itu populasinya semakin meningkat. Kalau tikus populasinya semakin meningkat, dengan sendirinya kotoran tikus dan lain sebagainya dari tikus itu bisa memunculkan bakteri dan terakhir bisa menjadi virus. Di wilayah-wilayah tertentu di hutan, kalau kamu jalan ke Elasunan, di situ banyak pohon-pohon loh. Ya, pohon-pohon itu ketika musim kering dia akan menggugurkan daunnya. Daun-daun itu dimanfaatkan untuk tanah sebagai humus dan unsur-unsur hara untuk membantu pembentukan unsur hara dalam tanah. Sehingga di wilayah kita yang paling subur tuh hanya di situ, ada mata air dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir ada geologis, tadi seperti yang ditanyakan oleh si RS tentang faktor geologis. Geologis itu kita bahas tadi ya, tentang batu-batuan, tanah dan lain sebagainya. Dan Indonesia merupakan negara yang terbentuk akibat struktur geologi yang menyebabkan Indonesia tuh menjadi negara yang berpulau-pulau. Itu juga menjadi faktor penentu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Masih semangat? Masih. Selanjutnya Indonesia bagian tengah juga seperti itu, membahas tentang karakteristik dan sebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Begitupun dengan kelompok Indonesia bagian barat. Silakan amati, silakan baca RKPD tersebut. Sudah? Ada langkah-langkahnya di situ ya? Berikutnya, Ibu akan bagikan kalian kertas kartu sesuai yang tertera di RKPD. Ada alat dan bahan di situ. Ada. Apa saja? Lem, karton, gambar flora dan fauna, spidol. Oke.
kalian semua harus kerja kelompok. Jadi penilaiannya adalah kekompakan, kerjasama tim. Jadi jangan hanya satu dua orang saja yang bukan semuanya ya. Misalkan satu orang ditulis membaca RKPD-nya itu ada ketentuan kok cara kerja RKPD itu ada. Bagian atasnya ada nama kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya 2, 4. Silakan ditulis nama anggota kelompok masing-masing di atas RKPD situ. Di RKPD. Yang ini juga. Masing-masing yang tugas tempel satu nama. Di bagian sini silakan dan pemain. Jangan saya kita tempelkan dulu kalau begitu. Yang baru
yang terakhir di produksi brand di tembak. Ini kan sebelah sini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku wakil dari kelompok Indonesia bagian Barat untuk menjelaskan presentasi kami terkait persebaran flora dan fauna Indonesia khususnya yang berada di bagian barat. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia dibagi atas 3 persebaran flora dan fauna oleh 2 garis Wallace dan Beaver. Yang kami ambil di sini adalah persebaran flora dan fauna khususnya di bagian barat atau tipe Asiatis. Jadi yang di sini floranya adalah yang pertama bunga bangkai atau dengan nama latin Amorphophallus titanium. Persebaran bunga bangkai ini ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun beberapa spesies Amorphophallus titanium ini juga bisa tumbuh di daerah lain seperti daerah Sulawesi. Kemudian yang kedua adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini tumbuhnya di sekitaran Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, khususnya berada di salah satu daerah yaitu Bengkulu. Kemudian lanjut ke yang ini, namanya adalah meranti atau yang dalam bahasa Latin Sorea sp. Persebaran dari meranti ini ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, namun beberapa spesies meranti juga tumbuh di Pulau Sulawesi dan Maluku. Kemudian yang ini, seperti yang kita lihat, ini adalah hutan hujan tropis yang berada di daerah Kalimantan. Dan yang terakhir, flora ini adalah anggrek ginting yang berada di Kalimantan. Kemudian lanjut ke fauna. Fauna yang pertama adalah harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera. Persebarannya sudah seperti kita ketahui ada di daerah Sumatera. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari Indonesia Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Indonesia bagian tengah, yaitu flora dan fauna. Yang pertama ini bunga cempaka kuning. Cempaka kuning, maaf. Pengertian bunga cempaka kuning adalah salah satu jenis bunga dari keluarnya Magnoliaceae. Ciri-ciri bentuk, yang pertama bentuk, yang kedua wama, yang ketiga aroma, dan 4 daun, yang kelima pertumbuhan, dan yang keenam habitat. Yang kedua itu pohon kayu hitam adalah sepatuan untuk pohon ekonomi yang memiliki nama latin Diospyes adalah yang memiliki warna kulit yang coklat gelap. Yang ketiga, pengertian pohon adalah sejenis pakmu yang bertumbuh liar di. Yang keempat, pohon cendana. Cendana adalah pohon yang dikenal karena kayunya yang wangi dan sering digunakan di dalam. Jadi teman-teman, saya akan menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini yang tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terdiri atas 3 tipe, yaitu Asiatis, Ralihan, dan juga Australis. Kemudian masing-masing
Kenapa bisa terjadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada iklim, kemudian ada aktivitas manusia, ada geografi, topografi, ada geologi dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kelly. Five, four, 3, 2. Ibu ini gerakan ibu ini. Beraneka ragam spesies yang kita miliki pada hakikatnya menjadi sumber utama menyediakan kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan dan energi. Seperti yang kalian ketahui tadi, jadi cendana tuh punya manfaat di bidang kosmetik, terus tumbuhan-tumbuhan lain juga begitu. Ada beberapa hewan yang juga bermanfaat untuk kesehatan dan lain-lain. Namun belum tentu generasi muda saat ini memahami bahwa keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi pemenuhan pembangunan nasional dan perlu dijaga. Ini terbukti dengan di beberapa tempat masih adanya perburuan liar, seperti misalnya perburuan terhadap refleksi ini tentang bagaimana jalannya pembelajaran hari ini. Refleksinya kalian tulis di stick note. Selanjutnya tugas kalian adalah menempelkan stick note ini di depannya di papan. Silakan. Yang sudah tidak apa-apa, silakan. Yang sudah langsung tempelkan di sini. Nah, tuh ibu tulis banyak nih pasti ibu punya. Pasti kesannya ada yang sedih. Oke, silakan. Silakan dulu. Untuk yang sudah dari silakan dulu. Siapkan materi tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jangan ditulis, persiapkan materi tentang konservasi flora dan fauna. Selanjutnya Ibu minta kepada satu teman untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita berdiri, kita Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal KPM kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, silakan dulu.